Di sini ada terlihat perbedaan pada sebelah kiri model dari Nijiro Kanri, di mana dia hanya berfokus pada hal yang vital, namun pada model Tama ini adalah hal-hal non formal perlu diperhatikan. Selanjutnya untuk tujuannya adalah profit oriented, sedangkan pada model yang penulis coba sajikan adalah bukan non profit oriented, di mana di situ adalah melaksanakan tugas-tugas kepolisian perairan dalam bentuk pembinaan masyarakat, sambang nusa, patroli perairan, penegakan hukum, dan sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan kerja yang terpisah, di mana nanti model Nijiro Kanri ini para pekerjanya setelah selesai melaksanakan pekerjaan atau shift kerjanya, dia akan kembali ke keluarganya masing-masing. Namun di model yang penulis usulkan tidak terpisah antara lingkungan kerja dan lingkungan personal. Jadi di situ terjadi interaksi sosial antar pegawai atau pada level-level manajemennya. Yang keempat, jam kerja pada model Nijiro Kanri tadi tetap, jadi cenderung tetap, namun berbeda dengan model Tama Kaizen, di mana jam kerjanya ini sangat dinamis, yaitu sering menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Alex ada 3. Yang pertama, memberikan data pembanding kenapa kami bisa menyatakan bahwa terjadi pelanggaran disiplin maupun kode etik yang tinggi di Direktorat Kepolisian Perairan. Selanjutnya untuk abstrak akan kami sesuaikan dengan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan agar lebih eksplisit. Jadi di situ terlihat poin-poinnya. Nah, di sini menanggapi pertanyaan pertama, di sini kami sajikan 2 tabel. Yang tabel sebelah kiri adalah rekapitulasi di Pusdikpol Air dari tahun 2017 sampai dengan 2022, di mana hanya terjadi 5 pelanggaran disiplin di situ dan semua sudah diselesaikan dengan disidangkan. Berbanding sangat kontras dengan Direktorat Polisi Perairan, di mana sampai dengan November 2021 saja sudah terjadi kurang lebih ada 59 perkara. Di situ ada disiplinnya 38, kode etiknya ada 16, dalam proses penyelidikan ada 2, dalam proses penyelidikan dari Divpropam Polri juga ada 2, jadi total ada 59. Di sini sangat kontras perbedaannya. Selanjutnya untuk abstrak kami sesuaikan dengan kesimpulan. Yang pertama adalah dari hasil penelitian untuk memberikan perbaikan terhadap pembinaan SDM di Direktorat Polisi Perairan untuk continuous improvement, jadi perkembangannya berkesinambungan, yaitu dengan cara dapat menggunakan pendekatan dengan plan do check action untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman navigator kapal baik bagian dek maupun bagian mesin. Yang kedua, hasil penelitian untuk memberikan perbaikan terhadap evaluasi di sini yaitu dengan melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan biaya yang besar, dengan mensosialisasikan pada pimpinan-pimpinan kapal baik bagian dek maupun bagian mesin dalam menyusun langkah-langkah menggunakan model Tama Kaizen yang tidak memerlukan biaya yang besar, hanya memerlukan kemauan saja. Yang ketiga, untuk menghadapi kurangnya kuantitas maupun kualitas bisa digunakan dengan pendekatan Tama Kaizen tadi, karena memang ada keterbatasan dari negara untuk meningkatkan kapasitas dari personel, maka tanggung jawab setiap layer manajemen tadi untuk melakukan alih pengetahuan, alih keterampilan, alih pengalaman kepada para juniornya. Selanjutnya untuk kajian kesimpulan dibuat eksplisit, ini sudah kami perbaiki, yaitu untuk menjawab permasalahan yang pertama ada beberapa. Yang pertama dengan dalam posisinya sebagai pembina fungsi kepolisian perairan dan udara dari tingkat markas besar sampai dengan tingkat kewilayahan yang mana tidak terlibat langsung dalam proses seleksi anggota baru, sebaiknya dalam setiap kesempatan rapat koordinasi bisa menyampaikan kajian pertimbangan pentingnya merekrut anggota dengan memprioritaskan para calon yang sudah memiliki pengalaman kerja, terutama pada tataran perwira-perwira baik di dek departemen maupun engine departemen, sehingga penerapan filosofi tadi Kaizen tadi bisa lebih optimal karena mereka telah memiliki pengalaman. Walaupun dia baru, tapi kalau dalam struktur organisasi dia menjabat sebagai perwira di sana, dia memiliki kewajiban untuk
memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan, membagikan pengalamannya kepada anak buahnya. Yang kedua, Korpol Airut melalui Bak SDM atau Subbak Pembinaan Sumber Daya Manusia menjalin komunikasi yang intensif untuk menyampaikan prosedur kelulusannya itu seperti apa kepada sistem Kapolri dan pusat pendidikan polisi, sehingga materi-materi pelajaran terus pelatihan wilayahnya bisa diberikan secara komprehensif, dan juga diadakan kembali program magang, sehingga sebelum melaksanakan tugas magang terlebih dahulu untuk melakukan akulturasi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan sosialisasi dilaksanakan oleh bagian peningkatan profesi dan subbagian pembina fungsi untuk model tadi dengan cara coaching klinik dengan pada lapisan-lapisan manajemen di atas kapal. Yang kedua, menambahkan alokasi pendidikan pengembangan spesialisasi kepada personil terutama Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Kewilayahan dan Polda-Polda. Selanjutnya, mengusulkan pada saat rapat koordinasi antara Asisten Sumber Daya Manusia, Kapolri, dan Kalemdikpol terkait tadi usulan penulis tadi untuk membuat korps melalui pada saat pendidikan pembentukannya yaitu korps teknika, korps nautika, dan electrician, sehingga anggota ini memiliki kekhususan, jadi tidak terlalu luas yang dipelajari, mereka bisa fokus. Yang keenam, membuat 2 set kru kapal minimal, sehingga ada kepastian kapan tugas akan berakhir. Diharapkan dapat menurunkan pelanggaran disiplin yang disebabkan kejenuhan atau permasalahan pribadi lainnya. Selanjutnya yang kedua, dalam upaya memberikan perbaikan terhadap evaluasi pengembangan sumber daya manusia yang optimal tanpa membutuhkan biaya yang besar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan regenerasi yang berkesinambungan perlu direncanakan dengan baik sehingga fenomena kurangnya generasi penerus terutama di bagian teknika dan electrician dapat dikurangi. Yang kedua, dalam evaluasi jabatan sebaiknya pengalaman penugasan menjadi perhatian utama karena kekhasan operasional dimiliki kapal polisi selain sebagai perkantoran merupakan alat utama yang harus dioperasikan. Yang ketiga, dalam menghadapi terputusnya generasi terutama pada jabatan kepala kamar mesin, maka sebaiknya perwira muda yang berasal dari akademi kepolisian juga diarahkan untuk mempelajari permesinaan kapal dan elektronika yang berada di engine department. Yang keempat, untuk menghadapi terputusnya generasi perwira yang akan menerapkan model Tamakaizen tadi, maka dapat ditutup dengan menerima calon-calon perwira dari alumni sekolah tinggi atau politeknik pelayaran yang telah memiliki pengalaman kerja di kapal-kapal niaga dengan menambahkan batas umur maksimal menjadi anggota Polri. Selanjutnya yang kelima, input personel yang memiliki dasar keilmuan dan pengalaman sehingga penerapan model Tamakaizen yang penulis usulkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa membutuhkan biaya yang besar untuk peningkatan kapasitas atau capacity building. Selanjutnya yang keenam, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi personil untuk mengembangkan diri dengan menghilangkan batasan kepangkatan yang pada akhirnya untuk kebutuhan organisasi pula, yaitu organisasi kepolisian perairan. Yang ketiga, dalam upaya penerapan filosofi Genbakaizen dalam menghadapi kekurangan kuantitas dan kualitas personil dalam organisasi Direktorat Kepolisian Perairan, maka untuk menghadapi tugas antara lain yang pertama, Direktorat Kepolisian Perairan dan Pusdikpol Air dapat bekerjasama dengan pabrikan, ini penting sekali, dengan pabrikan atau builder dari pembuat kapal atau alat utama dengan proses magang sehingga keterampilan lulusan pusat pendidikan dalam pengurusan alat utama ini lebih bisa ditingkatkan. Dalam hal ini pabrikan yang dimaksud adalah pabrikan penyuplai elektronik maupun penyuplai mesin-mesin di kapal. Tidak banyak, hanya beberapa seperti contohnya MTU, Perkins, dan Caterpillar, hanya 3 itu pabrikan utama. Terus untuk elektronik dia disuplai dari Transas dan JRC, hanya 2 itu, jadi tidak sulit sebenarnya. Yang kedua, mengadakan kembali kegiatan magang sebelum para siswa dilantik dalam berbagai fungsi sesuai dengan penugasannya di kapal polisi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada lapisan-lapisan manajemen di kapal polisi untuk mengkompilir permasalahan yang terjadi di lapangan sebagai salah satu bentuk semangat Kaizen, baik dari sisi keselamatan operasional maupun kegiatan penegakan hukum. Yang keempat, hasil penelitian akan dimasukkan dalam mata pelajaran